Shalom. Bertemu kembali dengan kami bertiga, dengan Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito tentunya. Selamat pagi Pak, semangat pagi. Semangat pagi. Iya. Dan Sinta, apa kabar? Luar biasa. Iya, amin. Dan Dan tentunya bersama saya Adwis akan berbincang-bincang percakapan yang menarik. Satu hal yang menarik, apakah kita sudah berbuat baik hari ini? Apakah kita juga sudah bersyukur hari ini? Atau kita sudah menolong orang hari ini? Nah, contoh-contoh kebiasaan positif. Oh, ya betul ya. Betul, Iya, betul, baik. betul. Makanya supaya kita memantapkan hati kita, jangan lupa tonton channel GKJ Pekalongan. Di sana ada Pelangi Sabda, ada live streaming ibadah, ada Pelangi Wacana, dan ada kegiatan liputan kemerdekaan, ada liputan pasca Pentakosta dan lain sebagainya. Mohon dukungan Bapak Ibu semuanya, sekalian saudara, untuk tonton, komen, kasih komentar, Jangan lupa share. jangan lupa di-share. Dan Sekali ya. Ya. Baik, untuk bulan keluarga tidak terasa Pak Pendeta, sudah kita lalui. Selesai ya? Iya. Iya. Tetapi banyak hal mungkin yang berkesan, ada kenangan hangat yang tidak bisa dilupakan. Salah satunya tadi yang saya sebutkan. Nah, apakah setelah kita selesai bulan keluarga, tadinya yang berdoa sehari 1 kali jadi 10 kali Pak? Luar kebiasaan positif yang tadinya itu lupa mengucap syukur atas berkat makanan, kesehatan, rezeki, pendidikan, pekerjaan, lupa, jadi sekarang setiap jam baru setiap detik mengucap syukur. Waduh, suatu hal yang positif bagi kita. Baik, untuk Pak Pendeta sendiri kemarin bulan keluarga yang berkesan apa Pak? Kalau saya banyak ya, tapi mungkin yang teringat itu ketika ibadah penutupan itu kan ada adegan anak-anak ngasih bunga tuh. Nah, Itu iya. ada anak kecil ngasih bunga itu bagi saya berkesan. Saya dapat 2. Waduh, luar biasa. Satu dari siapa tuh Mbak siapa? Joyce ya. Iya. Nah, terus lalu Awang maju. Nah, ngasih bunga itu menurut Iya. saya Cinta. romantis, jadi Wah, momen-momen spesial ya, langka. menurut saya apa ya, kadang-kadang yang terkesan kan bukan sesuatu yang dikatakan, diucapkan, khotbah dan sebagainya, nggak selalu sih, tapi momen semacam itu yang malah kata-kata Nggak yang harus berkesan. wah gitu ya Pak Betul. ya, yang berkesan. Sederhana pun bisa berkesan ya. Tidak harus dalam bentuk Ya. barang. Nggak harus dapat door prize. Betul. Iya, Kalau betul. Sinta sendiri gimana? Kesan apa yang menarik di dalam pelaksanaan bulan keluarga tahun 2023 kemarin? Oke. Kalau menurut saya selama 1 bulan penuh itu dalam bulan Oktober kemarin ya, saya berkesan sekali nih. Kebetulan saya dapat tugas banyak Tuhan. tugas juga, puji Tuhan. Di sini juga yang terlebih terkesan sebenarnya sama sih kayak Pak Argo. Saya Dapat bunga dari dapat siapa? bunga dari anak saya. Tidak harus momen Valentine. Iya, nggak harus Valentine atau event apa gitu, Ulang tapi tahun. ulang tahun. Kalau ulang tahun, setiap ulang tahun saya dapat. Enggak ya, dari Bukan dari dapat kado Pak, dari kado. anak-anak. Iya, dari anak-anak dan sama dari suami juga dapat gitu kan. kalau suami ngasih bunga nggak ya? Belum pernah Pak. Jangan dibuka di sini. Yang penting Oke. gitu. Sensor. Iya. Belum pernah. Suami saya kurang romantis. Yang penting anaknya romantis. Iya, betul. Oke, ini bulan keluarga jangan jadi malah berantem. Oh iya, tidak. Nah itu, terus apa ya? Dalam puncaknya juga Apa itu? apa ya? Kebersamaan antar keluarga itu terasa sekali. Saya Saat merasakan ibadah? ibadah dan setelah ibadah. Jadi, Setelah ibadah itu jangan sial. nah, iya. Makan soto. Oh, makan Nggak soto, Pak. Ada Jadi, kebersamaan. Iya, jadi semua anggota keluarga, baik anak, Bapak, ibu, ada nenek, nenek, kakek. kakek mungkin Ikut jalan sehat semua. Iya, gitu.
Terus Iya. dalam season ibadah itu bukan cuman yang di penutupan ya, tapi juga di openingnya itu Pak Argo juga mengajak kita semua itu baru satu kali itu saya mengalami itu keluarga ini gandeng tangan gitu loh Pak sambil Argo nyanyi. gandeng tangan enggak ini? Oh, saya Pak Argo ikut jalan-jalan. Tentunya ikut ya. Kayaknya ikut kayak saya lihat di Kalau video bisa gitu ya. ikut saja. Jadi tuh dalam ibadah itu bisa kayak kental sekali gitu loh. Jadi ada keintiman gitu loh. Jadi ada kita kayak dirangkul bareng-bareng Berarti gitu loh. ya menciptakan suasana yang harmonis. Bener-bener kerasa gitu. Oh, Kalau menurut iya, saya itu kerasa. bener-bener kerasa selama Iya. dalam 1 bulan ibadah itu dalam bulan keluarga. itu Baik. kerasa sekali. Kemarin kan ada pembukaan, terus kemudian ada ceramah bahan dasar, Iya. ada sarah sehat, persekutuan doa, Iya. terus kemudian ibadah penutupan, dilanjutkan jalan sehat, Betul. sama door prize ya. Iya. Ngemeng-ngemeng ngomong-ngomong ya, masalah jalan sehat, saya ada pertanyaan nih, boleh dijawab boleh tidak tapi harus dijawab. Lu gimana nih? Jalan sehat, hewan apa yang jalannya paling lambat? Ayo, apa? Kura-kura dong. kurang Iya. mungkin kurang tepat Pak Pendeta. Siput. Ya, nggak usah malu, salah semua nih ya. Iya, hewan yang untung kemarin nggak ikut jalan sehat. Soalnya ada lagunya kan, siput jalannya. Bukan Pak. Iya lah. Terus apa? Kura-kura juga jalannya lambat loh Pak. Untung kemarin itu hewan ini nggak ikut jalan sehat. Jawabannya adalah serigala. Serigala ya? Serigala itu kalau serigala itu cepat atau lambat? Menurut Sinta? Menurut Pak Pendeta? Cepet no, lari dia cepet. Iya, Iya. kalau lari Pak, kalau jalan lambat Pak. Coba lihat serigala jalan. Kalau lari, Iya, takut saya. jalan gini-gini berhenti tengok ke kiri tengok kanan nggak jadi jalan. Oh, Kemarin nggak ikut jalan gitu sehat. ya. ya. Oke, Kalau oke, ikut kan oke. ada ketakutan semua. Intermezzo ya Pak. Lalu ya. Baik, kita lanjutkan. Istilahnya ini ada request, permintaan dari warga terkait dengan bulan keluarga. Banyak kesan sekali yang mendalam, mungkin kenangan terindah, kenangan yang masih hangat kemarin. Banyak permintaan, request, di kolom komentar banyak sekali. Kepingin apa ya Pak istilahnya, bahasa Jawanya itu gundeli gitu kan. Ada poin-poin utama yang akan disampaikan, yang apa, menjadikan pengingat, menjadikan motivasi ke depan. Mungkin setelah bulan keluarga, kehidupannya mohon maaf yang dulunya kurang harmonis karena mengikuti bulan keluarga, keluarganya menjadi semakin harmonis. Terus kemudian yang dulunya mohon maaf saya yang suka marah-marah jadi ada kesabaran gitu ya Pak, poinnya di salah satu proaktif bukan reaktif dan lain sebagainya. Bagaimana nih Pak Aku dulu nih tanggapannya ya. Saya mungkin ini ya, sebenarnya setiap kali kegiatan gerejali itu kan meaningful ya. Yes. Lalu mungkin kita juga bisa bertanya sejauh mana kegiatan itu berhasil. Ambil contoh bulan keluarga, bagi saya berhasil loh, sukses dari awal hingga akhir. Tetapi itu kan sukses acaranya, eventnya, momennya gitu ya. Iya betul. Yang tidak kalah penting juga adalah kesuksesan itu diukur dari dampaknya sebenarnya. Iya. Kenyataan prakteknya ya Pak ya. Tadi yang contoh yang Mas Anto sebenarnya tadi kan bagus tuh. Apakah setelah bulan keluarga ada perubahan di keluargaku misalnya gitu. Kalau ada kan berarti sukses nih. Tidak hanya sukses acaranya tapi juga dampaknya itu terasa. Iya. Nah, itu yang pertama. Karena apalagi kemarin kita bicara soal temanya itu kan bertumbuh dalam kebiasaan positif. Positif, iya. Kalau setelah bulan keluarga kok di keluarga kita bertumbuh kebiasaan positif, berarti kan sukses tuh. Iya. Keluarga kita juga berhasil. Karena memang kata kuncinya itu kan kebiasaan. Dan kita disadarkan lewat acara sebulan kemarin bahwa kebiasaan itu sangat penting, sangat mempengaruhi kehidupan kita, bahkan
lebih dari 90% aktivitas kita itu kan dikendalikan oleh kebiasaan. Maka kalau yang dibiasake, dikulinake punya hal-hal yang baik ya akan baik. Kalau yang dikulinake itu hal yang negatif ya akan negatif. Itu poin pertama, ya kebiasaan itu penting dan kita harus berhati-hati. Oke, sekarang tak lempar lagi ya. Sebenarnya gini Pak, saya itu termasuk bersyukur dan puji Tuhan dalam hal bulan keluarga. Kenapa? GKJ Pekalongan itu juga salah satu tuan rumah dan nyonya rumah untuk sidang sinode tahap pertama. Saya melihat kesibukan majelis Pak Pendeta, selain mempersiapkan bulan keluarga masih berjalan, juga kita ya dan itu di Oktober juga ya? Iya, puji Tuhan berjalan lancar semua ya Pak. Nah, ini salah satu bentuk kalau menurut saya poin bulan keluarga tadi Pak, tapi dalam bentuk warga jemaat. Artinya gini, keluarga gereja. Betul, bisa menyukseskan. Artinya kita juga, mohon maaf, kalau dilihat dari panitia harus nyopot itu MMT bulan keluarga diganti dulu dengan sidang sinode. Itu kan hal-hal, ada poin-poin yang 7 kebiasaan yang oleh Senkapi itu, sudah ya. Nah, untuk itu ya apresiasi ke seluruh warga jemaat. Betul ya. Menarik ya Pak Pendeta ya. Baik, sekarang contoh hal positif apa di keluarga Sinta, mungkin anak kira-kira yang istilahnya diwujud nyatakan dan terbukti, meskipun belum nyata 100%, tapi ada perubahan nih dari kebiasaan yang dulu gini. Setelah ada bulan keluarga, dapat renungan, dapat ceramah dan sebagainya, berdampak mungkin yang positif. Kalau yang anak kebiasaan yang berdampak positif di keluarga saya, yang pasti komunikasi. Jadi komunikasinya lebih intens. Sebelumnya yang mungkin ada tertutup ya, mungkin satu kebiasaan dia mungkin ada yang disembunyikan gitu ya. Tapi dengan saya membiasakan diri untuk apa yang telah dia lakukan dalam satu hari itu, dia ngapain gitu. Jadi kayak bikin resume ya. Nah, dia cerita nih. Enggak saya minta pun dia udah cerita sendiri gitu. Nah, itu berdampak positif juga buat saya. Terus kebiasaan kecil yang seperti bangun tidur gitu ya Pak. Jadi biasa nih anak-anak kadang dibangun langsung udah lari langsung mandi. Selimutnya nggak dilipat gitu ya. Lupa nggak berdoa. Nah itu nggak saat teduh dulu dia langsung lari. Mandi. Begitu tahu airnya sudah siap langsung lari. Lah ini saya mulai perlahan-lahan saya belajar dengan kebiasaan yang baru, anak-anak bisa ngikutin. Ya, itu berdampak juga. Meskipun setiap keluarga beda-beda ya. Harus begitu ya. Iya, betul. Ya, tapi ada kegiatan positif yang tanggung jawab. Nah, itu berdampak juga buat keluarga. Ini poin yang kedua ini menarik karena keluarga adalah tempat strategis. Ya, strategis untuk tumbuhkan kebiasaan positif ya, sesuai dengan tema. Ya, tanggapannya Pak Pendeta? Ya, kalau menurut saya memang karena komunitas kita yang paling intens itu keluarga ya, itu yang paling berpengaruh ya. Artinya apa yang dibiasakan di keluarga ya, itu yang akan terus terekam dan terkenang. Ya sesimpel membereskan tempat tidur itu kan soal kebiasaan. Hampir tiap hari dilakukan. Terus gosok gigi sebelum tidur bla bla bla. Terus mau ngapa-ngapain berdoa apa enggak itu kan kebiasaan itu membentuk. Makanya keluarga menjadi tempat yang strategis itu. Oke sih, nanti kita juga anak-anak kita misalnya gitu kan di sekolah juga ada kebiasaan-kebiasaan, atau yang sudah besar ya di tempat kuliah kerja juga ada kebiasaan. Tapi kalau yang positif itu ditanamkan sekuat mungkin di keluarga, itu akan terus mengakar dari sejak dini ya Pak. Nah, tantangan sekarang memang gadget ya, gawai, medsos dan sebagainya itu kan kemudian terkadang membuat keluarga perhatiannya bisa bergeser. Ya. Maka tadi saya senang ketika mendengar Mbak Sinta mengatakan komunikasi lebih
intens, itu berarti kan disadari bahwa sekarang kebutuhan penting keluarga itu komunikasi. Komunikasi ya, tidak terlepas dari itu semua ya. Iya. Contoh, saya itu pernah ikut ini Pak, Sarasehan yang dibawakan Pak Agus Priyohandoko dari kelompok Eden ya. Halo Pak Agus. Ya. Mengatakan, ya kan, saya mengikuti beliau menceritakan kalau misalkan suami pergi, tolong kasih tahu istri, komunikasi, pamit. Atau kalau belum pulang, biasanya pulang jam 2 kok sampai jam 3, jam 4 belum sampai rumah, yang ngabari istri. Nah di sini kan komunikasi memang sangat diperlukan. Siapa tahu lembur, biar yang di rumah tidak tanda tanya. Kira-kira suamiku belum pulang itu pergi kemana kan, seperti itu. Mampir kemana? Baik, tadi ada 2 poin yang sudah kita bundeli. Yang untuk kebiasaan itu penting sekali. Yang kedua itu tempat bertumbuh itu paling strategis itu di keluarga. Iya. Sekarang beralih Pak untuk buku yang terkenal, ya, karangan dari Sean Covey ya. Stephen Covey ya. Sean Covey itu anaknya ya. Iya. Kan ada yang efektif teen, ada yang efektif people ya. Itu ya. Itu Timul Med bulan keluarga itu sudah bekerja keras. Salah satunya ada berapa video ya? 6 video. Semoga ini ditonton semua ya. Wah, mohon dukungan warga jemaat. Iya, tolong ditonton, kasih komen ya. 6 ini jangan dilihat artis aktornya ya. Tapi keseriusan kita untuk melayani Tuhan. Oke, itu banyak sekali, mulai dari yang pertama itu proaktif sama reaktif ya. Sopo kayak. Terus kemudian ada macam-macam ya. Menang dan menang terus ya, banyak sekali. Ya, itu apa yang dapat kita ambil Pak? Positif apa yang bisa diambil dan bisa diterapkan di kehidupan, terutama di kehidupan kita masing-masing maupun di warga jemaat. Kalau itu semuanya kan penting ya. Penting. Semua itu sangat bermanfaat sebenarnya. Makanya kan 7 Habits for Effective Teen atau People. Jadi supaya hidup kita efektif itu perlu ada kebiasaan yang ditumbuhkan. Misalnya kalau mau kita pilah satu-satu ya, proaktif itu kan sebuah sikap di mana saya bertanggung jawab atas hidup saya, bukan sekadar reaktif bermental korban. Misalnya di keluarga itu kan, wah ini guru-guru bujuku ini aku udah perkosong, atau sebagai anak, wah ini gara-gara orang tua aku nggak beres, aku jadi nasibnya begini nih. Tidak menyalahkan. Nah, sikap-sikap menyalahkan pihak lain itu kan reaktif. Nah, proaktif itu mengajak kita untuk mungkin hal buruk terjadi dalam hidupku, keluargaku, tapi aku punya peran dan tanggung jawab. Wah, bagus sekali ya. Jadi ada istilah kita itu agensi, gitu. Agensi. Bukan sekadar korban, tapi ada unsur agensi. Agen itu kan punya peran, gitu. Kayak agen James Bond kan. Jadi ketika ada masalah di depan kita, jangan langsung bas. Ya, malah lari. Seperti itu ya. Dan proaktif selain tanggung jawab juga ada kesadaran untuk berinisiatif. Proaktif kan aktif gitu. Tidak hanya menang bae. Kalau masalah menang bae itu kan reaktif. Tapi ayo dirampungi, ayo mulai komunikasi, ayo memulai minta maaf. Ayo kita mulai berterima kasih. Nah itu kan butuh proaktif. Nah, itu yang poin pertama. Yang kedua itu apa ya? Saya lupa. Yang tertuju pada tujuan akhir. Oh iya, yang tertuju pada tujuan akhir. Tujuan akhir ya. Jadi begin with the end of mind. Nah, itu juga mengajar kita untuk mengingat tujuan kita itu apa. Mungkin kalau mau diimplikasikan dalam keluarga, kita ingat dulu waktu kalau yang sudah berumah tangga ya, nikah itu tujuannya apa kan begitu toh? Oh supaya keluarganya bahagia dan harmonis selama-lamanya sampai waktu memisahkan. Ya udah, itu tujuan yang dipegang. Meskipun ada masalah, ada macam-macam ya, tujuan itu harus tetap dicapai. Sehingga itu yang penting juga. Itu dan seterusnya sampai yang ketujuh. Ini ada ini Pak. Di rumah saya itu saya punya anak yang namanya Karen, anak kedua. Karen itu
sebenarnya dia itu tipikal orang diem, tapi ketika dia berbicara nyeletus itu langsung mengena. Contoh Pak, ketika saya pamit misalnya acara PA, dia itu apa? Nggak bilang hati-hati, semoga masuk surga. Maksudnya apa gitu? Iya, seperti itu. Jadi hati-hati ya Pak, semoga masuk surga. surga, gitu kan. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan gereja, dia Iya. selalu mengatakan seperti itu. Saya bertanda tanya, anak kecil ini kira-kira Maksudnya tuh cuma apa ya bercanda feeling atau gitu memang deh. ada kesan yang benar-benar mendalam. Tapi Atau nyindir? semoga masih bener Pak. Setiap kali gitu Pak. Setiap kali ada PA atau Ada- ada ada kegiatan acara. gereja gitu malah hati-hati mah Pak gitu. Semoga masuk surga. Nah, jadi saya ini podcast, ada masih podcast gitu, bilang gitu, ada gitu ya. Terus terjawab nggak itu? saya cuman berpikir gini, mungkin Anak kecil. apa yang dia pikir itu baik gitu ya, mungkin kegiatan beragama itu, pasti masuk surga. Oh, mungkin kan Mungkin yang mengingatkan orang tuanya mungkin. Saya masih berpikir seperti itu Pak. Sampai sekarang itu juga masih Masih terkati. bertanya-tanya itu. Nah, Dia nggak jelasin. ini kebiasaan positif loh. Cuma Iya, doakan orang orang masuk surga. Iya, benar. Gimana tadi? Gimana tuh? Rasanya gimana gitu? Iya, Dan saya aja yang terlalu tinggi ya Pak ya. Berpikirnya tuh terlalu jauh gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa. Iya. Kita obrolan sangat Sekilas menarik aja sekali. itu. Iya. Berikutnya itu komunikasi ya, yang tadi sudah disampaikan di awal sebenarnya. Komunikasi empatik biar relasi harmonis. Ya, seperti Itu bahan secara sehat. Iya. Sebenarnya ada bahan PA dulu yang kita jalani, yaitu pertama itu membahas soal kemandirian. Kemandirian. dan ketabahan. Yang kedua ketabahan. Iya. Itu juga Hmm, mandiri itu kan kebiasaan positif. iya. Seorang diajak tabah itu juga positif. Positif. Iya. Lalu yang terakhir itu kan komunikasi empatik. Iya. Iya. Baik, obrolan sangat menarik sekali. Tentunya ada pesan yang mendalam dan ini evaluasi juga buat kita di dalam bulan keluarga 2023. Setelah kita lewati semua, puji Tuhan berjalan lancar. Tentunya nanti di tahun depan 2024, wah saya yakin dan percaya mungkin kebiasaan yang sudah ditumbuh kembangkan, maksudnya yang positif, itu akan semakin berakar di dalam rumah kita masing-masing, dan setiap keluarga di tahun 2024 ya katakanlah, mohon maaf, ketika banyak sekali persentase yang negatif akhirnya terkikis menuju ke yang positif semua. Harapan kita bersama. Iya, Seperti itu harapannya ya. seperti itu, amin. Amin. Seperti itu ya. Oke, untuk obrolan kali ini yang terakhir ya Pak, kesimpulan dari Pak Pendeta untuk bulan keluarga 2023 supaya yang request tadi merasa Bener-bener ada sesuatu yang wah, saya puji Tuhan loh ada yang request itu ya. Iya. Padahal ada rohnya. Artinya kan ada kepedulian. Iya, Kepedulian. ada peduli. Monggo. Mungkin kalau saya menyimpulkan dari sebulan Oktober kemarin, tapi juga dari pengalaman bergereja, mendampingi banyak keluarga itu, ternyata memang keluarga itu sangat berharga. Ya, seperti lagunya Keluarga Cemara itu kan, Iya. harta yang paling berharga itu keluarga. Iya, ada keluarga. Maka keluarga perlu dijaga dengan sebaik-baiknya, termasuk dengan cara berkomunikasi secara baik. Itu kunci utama keluarga itu komunikasi tadi. Komunikasi. Dan butuh effort, butuh kerja keras, butuh perjuangan untuk bisa komunikasi. Nggak semua orang pandai komunikasi, makanya butuh saling mendukung keluarga. Nah, kalau kita berbicara tentang komunikasi di keluarga, itu ada sisi lain yang tidak kalah penting, Mas Anto dan Mbak Sinta ya. Iya. Jadi komunikasi itu bukan hanya soal suami ngomong sama istri, istri sama suami, orang tua sama anak, Iya. tapi juga ada unsur yang penting nih yang ada dimuat di bahan Sara Sehat. Itu disebutkan begini, tiap keluarga Kristen perlu menciptakan persekutuan keluarga dengan Allah. Oh, dengan Allah ya. Berarti
komunikasi kita di keluarga itu juga dengan Gusti Allah gitu. Jadi kayak salib ya Pak ya? Salib. Iya. Ke atas. Nah, ya. Kesalib. Vertikal horizontal. Tidak sesama manusia Tidak saja. hanya sesama, tapi kita juga harus Betul. Ke atas ya. Nah, artinya kita boleh mengungkapkan apapun kepada Allah dalam doa dan sebagainya, minta ini, minta itu, bersyukur jangan lupa. Iya. Tapi yang tidak kalah penting adalah Gusti Allah bicara apa, kita mendengar dan berbaik keluarga. Baik. Sehingga ketika ada masalah keluarga ya tidak hanya ini pendapatku, pendapatmu, tapi ini apa firman Allah, apa kehendak Tuhan. Kalau sedang dalam ada doa begitu, gitu, kalau termasuk. doa dalam Iya, termasuk dulu dalam gitu doa ya. kan supaya tersambung dengan Iya. Allah. Nah, persekutuan semacam itu bisa membuat kita menjadi keluarga yang punya karakter nilai-nilai Kristiani sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga positifnya bukan hanya positif duniawi, tapi ini Iya. positif sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa itu penting dijaga? Karena kalau tidak dijaga, keluarga bisa berwujud sebaliknya, bukan menjadi surga, tempat di mana kita merasakan damai, cinta kasih, perhatian. Kadang-kadang malah keluarga itu menjadi mungkin kalau neraka terlalu kejam ya, menjadi tempat yang nggak terasa, mengerikan. gitu aja. Ada kekerasan lah, mungkin ada ketidakpedulian, Ketidaknyamanan, iya. ada yang merasa terabaikan, ada yang merasa dikecewakan. Nah, itu kalau yang melakukan ini itu anggota keluarga itu lebih pedih gitu ya, lebih tragis gitu. Karena orang-orang yang kita bergantung padanya gitu ya, entah suami, istri, orang tua, anak, itu kan yang mestinya memberikan cinta kasih kok malah memberikan hal-hal yang negatif. Harus Nah, itu merangkul ya Pak ya? harusnya merangkul. Nah, semoga kita dikuatkan oleh Tuhan untuk mengurangi hal yang negatif, persentasenya tadi diturunkan, lalu menambah persentase yang positif. Nah, saya yakin kalau keluarga kita sehat, pribadi kita sehat, gereja kita sehat juga. Iya. Kan gereja kan saya keluarga-keluarga. Iya, Nah, berdampak keluarganya sih. rukun Iya. KB berdampak, gereja juga akan sehat. Nah, gerejanya sehat, kita bisa berdampak di masyarakat lah, di tempat pekerjaan, bla bla bla. Nah, Tuhan dipermuliakan lewat keluarga itu. Nah, menurut saya bahkan membenahi bangsa itu dimulai dari keluarga. Karena di situlah dimulai kebiasaan-kebiasaan yang harapannya positif itu. Maka bagi keluarga-keluarga yang sudah rukun harmonis ya teruslah pertahankan, dan kalau bisa ditularkan kepada keluarga yang lain. Bagi yang mungkin sedang berkonflik, sedang Bergumul. Kita kecewa, doakan. Kita doakan teruslah semoga berjuang bisa. dan Iya. kita doakan Iya. semoga bisa diatasi dengan baik. Sedang mengalami proses Ya, itu Iya. proses yang harus Proses, dijalani. iya. Proaktif, Iya. jangan lupa think win-win, menang-menang, jangan Iya. menang-menangan diri, tapi ya aku menang, kamu menang. Iya. Jangan ada yang kalah kalau bisa. Sinergi. Iya, sinergi juga. Terakhir itu kan asah lah. Asah gergaji. Asah lah gergaji. Iya. Jadi kita tuh perlu mengasah kemampuan kita, mungkin ya pengetahuannya diasah ben ora semerotok, Oh, iya. tambah Orang terus tumpul. betul, emosi mental juga perlu diasah Iya, supaya nggak benar. terlalu mudah tersinggung, tapi lebih tegar begitu toh. Kemudian imannya juga diasah. Spiritual, Semoga iya. masuk surga. Amin. Iya. Iya, Kalau mengasah spiritualnya ya Pak ya. Iya. Nah gitu. Terima kasih Pak Agwis. Pendeta. Terima kasih Sinta juga. Iya. Jadi pesan ini ya, channel GKJ Pekalongan tuh membawa saluran berkat. Wes. Amin. Jangan lupa share, like, komen, subscribe. Subscribe. Tinggal Pencet tombol. Pencet tombol. baik, iya. Terima kasih untuk semuanya. Dan tidak terkecuali terima kasih Tuhan Yesus Wis. atas waktu yang Kebiasaan positif. Oh ya, Ini Pak, kebiasaan baru Pak. Iya. Jadi GKJ Pekalongan ini salah satu GKJ yang mempunyai channel YouTube. Wah, mungkin sudah banyak yang punya channel YouTube. Cuma mungkin di GKJ Pekalongan ini satu-satunya kota Batik, karena di kota lain nggak ada kan. Baik, ya. Nah, baik, terima kasih. Semoga tayangan ini bermanfaat, membawa berkat untuk kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.